Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, untuk bahasan hari ini kita akan masuk ke materi permintaan dan penawaran. Tentunya Anda pasti sudah mengenal dan sudah tahu ya terkait apa itu permintaan, apa itu penawaran. Jadi ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan materi tersebut. Untuk minggu lalu kita sudah mulai dengan memahami apa sih arti dari ilmu ekonomi, lalu manfaatnya dan masalah-masalah apa sih yang sebenarnya hadir di negara-negara, baik negara yang maju maupun berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu permintaan dan penawaran, di mana jika saya menghadirkan dua kata ini, permintaan maupun penawaran, itu pasti nanti erat kaitannya dengan pasar, pembentukan harga di pasar. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya sebenarnya pengertian dari permintaan dan penawaran itu apa. Kita akan coba lihat bersama-sama ya. Oke, jadi permintaan ini nanti pasti erat kaitannya dengan keinginan dari konsumen akan barang dan jasa. Karena kemarin kita juga sudah mempelajari ya bahwa salah satu permasalahan di ekonomi itu adalah dengan adanya kelangkaan, di mana kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, tapi harus dipenuhi dengan sumber daya yang ada dan sumber daya itu terbatas. Di sini dapat dimengerti bahwa permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, permintaan ini seperti yang sudah saya katakan tadi berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhinya. Nah, untuk macam-macam permintaan itu ada beberapa ya, saudara. Jadi, yang pertama itu ada permintaan absolut, di mana permintaan absolut ini merupakan permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Jadi misalnya saya contohkan Pak Adi misalnya. Pak Adi di sini dia itu menginginkan mesin cuci, tapi uangnya tidak cukup untuk membeli mesin cuci, sehingga inilah yang disebut dengan permintaan absolut. Jadi permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa tetapi tidak disertai dengan daya beli. Jadi karena uangnya tidak cukup, maka itu yang disebut tidak disertai dengan daya beli. Lalu yang kedua, saudara, yaitu permintaan efektif, di mana permintaan efektif ini merupakan permintaan masyarakat terhadap suatu barang ataupun jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Kalau ini kebalikannya yang tadi ya, misalnya tadi Pak Adi, wah tuh pengen banget mesin cuci, tapi ternyata dia tidak bisa membeli karena uangnya kurang. Nah, kalau ini Bu Rini dia mempunyai uang 5 juta, kemudian dia ingin membeli mesin cuci. Nah, ini kan dia keinginannya itu disertai dengan kemampuan dia untuk membayar, gitu. Lalu yang terakhir, saudara, itu ada permintaan potensial, di mana permintaan potensial ini adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang ataupun jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Jadi misalnya tadi Bu Rini tadi ya, dia sudah mempunyai uang 5 juta di tangannya, tapi dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli mesin cuci, tapi dia tidak membeli mesin cuci tersebut.
Itulah yang disebut dengan permintaan potensial. Berbeda dengan efektif ya. Kalau yang efektif tadi dia disertai kemampuan untuk membayar. Jadi sudah ada perlakuan untuk membeli dari barang tersebut. Tapi kalau untuk permintaan potensial ini tidak. Nah, lalu saudara, untuk permintaan dan penawaran ini memang erat kaitannya dengan yang namanya hukum permintaan, di mana nanti ada kurva-kurvanya, begitu ya. Jadi hukum permintaan dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya bunyinya, yaitu ketika harga suatu barang meningkat dan faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan menurun atau berbanding terbalik, begitupun sebaliknya. Wah, ini yang SMA pasti ketemu lagi nih sama yang namanya ceteris paribus, ya kan? Nah, ceteris paribus ini adalah kondisi di mana faktor lainnya tetap atau faktor-faktor lain selain harga barang tersebut tetap sama. Lalu sebenarnya faktor di sini itu faktor apa saja? Kita akan bahas di belakang nanti ya. Jadi memang untuk hukum permintaan kita dapat ketahui bahwa ketika harga suatu barang itu meningkat, jumlah permintaan itu akan menurun. Ini jelas ya ketika misalnya beras dulunya 1 kilo harga 5.000, itu permintaannya 100, tapi setelah harganya naik menjadi 7.000, ini akan turun menjadi 80. Begitulah yang namanya hukum permintaan. Lalu saudara, setelah permintaan kita ada yang namanya penawaran. Kalau penawaran itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal ini merupakan jawaban dari kebutuhan konsumen. Ini jelas ya, jadi seorang produsen itu menyediakan barang dan jasanya untuk bisa dijual pada tingkat ataupun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, seperti tadi, kalau tadi kan ada macam permintaan ya, di sini juga ada macam penawaran, saudara. Jadi yang pertama adalah penawaran marginal, di mana penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Jadi di sini untuk produsennya itu menjualnya sama dengan harga pasar, jadi harganya itu sudah terstandar gitu. Lalu ada penawaran submarginal, di mana penawaran ini adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Jadi ini dapat dimengerti bahwa produsen pada penawaran submarginal ini itu mereka menginginkan keuntungan, tapi keuntungan yang sedikit saja karena itu di bawah harga pasar ya. Jadi pasti keuntungan yang diperoleh itu dia tidak menginginkan yang sebesar-besarnya, jadi hanya sedikit. Lalu untuk penawaran yang ketiga itu ada penawaran supermarginal. Nah, kalau ini berkebalikan dengan submarginal tadi. Penawaran supermarginal itu merupakan penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Jadi dapat dimengerti bahwa produsen pada tingkat ini dia menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu ada juga penawaran pasar, di mana penawaran ini merupakan penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar begitu ya. Jadi di satu tempat di mana di sana banyak penjual ataupun produsen untuk menawarkan barangnya. Lalu penawaran individu. Kalau penawaran individu ini tentunya penawaran yang dilakukan oleh satu individu saja, jadi tidak di lingkup ataupun di dalam satu pasar. Itu merupakan macam dari penawaran. Nah, sama halnya seperti permintaan tadi,
Kalau untuk hukum penawaran ini juga ada hukumnya ya, dan bunyinya juga sama ini seperti yang dulu jika Anda sudah pernah mempelajari ini, bahwa semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang akan bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang akan bersedia ditawarkan tersebut. Ini jelas sekali ya, bahwa ketika harga itu naik, tentunya produsen itu akan senang untuk mengambil dari distributor, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu kulaan ya. Jadi ketika mungkin beras itu naik dulunya 5.000, sekarang 6.000, tentunya produsen kan kemudian membeli yang sebanyak-banyaknya karena harganya itu naik kok, jadi saya harus menawarkan atau memberikan penawaran dari beras tersebut. Jadi itu untuk hukum dari penawaran. Tentunya ketika tingkat harga itu rendah, produsen pasti juga akan menawarkan jumlah barang yang semakin sedikit ya, karena wong harganya saja rendah, maka penawaran saya juga sedikit. Nah, yang ditawarkan ini justru yang tingkat harganya tinggi. Oke saudara, jadi sampai di sini saja itu pengantar saya terkait dengan permintaan dan penawaran. Selanjutnya silahkan Anda membuat kelompok-kelompok ya. Jadi nanti satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok berisi 8-9 orang. Lalu setiap kelompok mendiskusikan masing-masing materi yang telah ditentukan. Jadi untuk kelompok 1 hukum permintaan tentunya nanti terkait dengan kurva-kurva juga ya. Lalu kelompok 2 hukum penawaran, bagaimana kurvanya. Lalu kelompok ketiga keseimbangan harga, di mana nanti pertemuan antara permintaan dan penawaran di sana. Lalu kelompok 4 elastisitas permintaan dan kelompok 5 elastisitas penawaran. Namun sebelum itu silahkan Anda lakukan pemecahan masalah yang tersedia pada forum diskusi SPADA. Kemudian setelah itu baru Anda bagi kelompok-kelompok, lalu Anda bahas bersama teman kelompok Anda. Jadi diharapkan dengan adanya kelompok-kelompok kecil ini Anda menjadi bisa dapat memahami lebih dalam terkait dengan materi-materi yang telah ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan diskusikan pada diskusi kelas, sehingga dengan adanya diskusi interaktif tersebut akan memunculkan critical thinking Anda. Mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas kelompok dan tetap berproses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.